Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang Docker dan juga cara mendeploy WordPress menggunakan Docker Compose. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan. Tapi sebelum kita ke pembahasan Docker, kita harus berkenalan dulu dengan yang namanya kontainer. Jadi apa itu kontainer? Di kontainer ada lingkungan yang terisolasi, yang isinya ada aplikasi dan juga dependensi. Jadi kontainer itu adalah sebuah lingkungan yang terisolasi yang isinya itu ada aplikasi kita dan juga dependensi-dependensi yang dibutuhkan untuk aplikasi tersebut. Lalu di sini ada kontainer itu terisolasi dari environment host dan juga kontainer lain. Jadi contohnya seperti di sini, misalnya saya punya satu komputer dengan OS-nya itu Linux. Nah, di komputer saya ini saya punya tiga kontainer, ada kontainer satu, dua, dan tiga. Nah, jadi si kontainer ini, ketiga kontainer ini mereka saling terisolasi dan tidak terhubung secara langsung ya, kecuali kita menghubungkannya. Kalau menggunakan Docker, kita bisa menggunakan Docker Network. Dan juga kontainer ini terisolasi dengan host operating system kita. Jadi dependensi-dependensi ini tidak akan berpengaruh versinya dengan yang ada di host komputer kita. Nah, karena terisolasi ini, jadi ketika kita menggunakan versi yang berbeda-beda untuk sistem dependensi, contohnya di kontainer satu dan kontainer 3 ini, saya menggunakan database Postgres ya, dan menggunakan versi yang berbeda. Yang kontainer satu ini versi paling terbaru. Nah, untuk kontainer 3 ini misalnya menggunakan versi 18 ya. Nah, ini tidak akan berpengaruh karena mereka memang proses yang berbeda gitu. Selanjutnya di sini ada berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan. Jadi kontainer ini mastiin kalau aplikasi ini dijalankan secara konsisten atau dengan cara yang sama di berbagai environment ataupun device ya. Jadi dia bakal konsisten jalannya di device atau device manapun. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan ya antara kontainer dan juga virtual machine. Nah, bedanya itu apa? Nah, kalau kontainer ini dia berjalan di atas host operating system ya. Seperti ini. Di sini contohnya menggunakan Docker. Jadi kontainer ini mereka saling terisolasi ya. Contohnya di sini ada aplikasi A, aplikasi B, C, dan seterusnya. Nah, dia berjalan di atas host operating system. Sedangkan kalau virtual machine ini dia berjalan di atas hypervisor ya. Hypervisor software ataupun hardware ya. Nah, jadi di setiap virtual machine itu mereka punya OS-nya masing-masing. Jadi virtual machine itu bisa dibilang ya cukup berat ya, cukup besar juga untuk penyimpanannya. Sedangkan kalau kontainer ini ringan dan cepat. Kenapa ringan dan cepat? Yang pertama, karena si kontainer ini berbagi atau sharing resource dengan host operating system. Jadinya mereka tidak menggunakan OS masing-masing untuk setiap kontainer. Berbeda dengan virtual machine ya. Mereka punya operating system masing-masing. Jadi butuh waktu juga misalnya untuk menyalakannya, untuk bootingnya ke dalam virtual machine. Sedangkan kalau kontainer, kalau kita ingin menyalakan kontainernya, ya cukup waktu misalnya 1 sampai 10 detik aja. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke pembahasan Dockernya. Jadi Docker itu apa? Docker itu adalah sebuah aplikasi untuk mengelola, membuat, dan menjalankan kontainer yang terisolasi. Jadi Docker juga bisa dibilang sebagai kontainer runtime atau kontainer manager, yang dimana kita bisa mengelola, membuat, dan juga menjalankan kontainer yang terisolasi. Nah, dengan Docker juga kita bisa package aplikasi beserta dependensi yang dibutuhkan dan menjadi sebuah kontainer. Ya, seperti yang sudah saya bilang barusan. Jadi Docker itu adalah untuk membuat kontainer ya sebuah kontainer yang dimana package aplikasi beserta dependensi-dependensi yang kita butuhkan. Jadi mirip-mirip sama virtual machine tapi berbeda. Terus Docker juga membuat kontainer yang ringan, cepat dan juga portable. Mantap. Tadi saya sudah jelasin juga kenapa ringan dan cepat. Ya, seperti di sini misalnya ringan karena dia berbagi ya eh, dengan host operating system sharing resource. Jadi dia tidak menggunakan OS setiap masing-masing kontainer. Dia jadi menggunakan OS utama ya yang ada di host komputernya. Kalau virtual machine ini kan dia punya masing-masing operating systemnya di setiap virtual machine ini, setiap VM. Nah, dia cepat juga karena untuk menyalakan kontainer cuma butuh waktu 1 sampai 10 detik aja. Kalau virtual machine bisa sampai 1 menit karena butuh waktu untuk booting ke dalam operating system. Nah, dan juga portable. Jadi kontainernya itu portable. Jadi kontainernya ini bisa dijalankan di mana aja, di environment manapun dan juga di manapun ya, di device atau OS apapun. Selanjutnya juga di sini ada kenapa harus Docker. Jadi Docker itu bisa jadi solusi dari di komputer gue jalan.
kok di komputer lu error gitu. Maksudnya tuh gini. Jadi contohnya saya punya satu project ya. Ini contohnya dalam use case belum pakai Docker. Misalnya saya punya satu komputer menggunakan OS Linux. Nah, di dalam komputer saya ini saya punya satu project, misalnya project REST API yang dimana menggunakan Node.js, MySQL, sama Redis ya packaging. Nah, saya ingin mengirimkan project ini atau menjalankan project ini di komputer teman saya yang menggunakan Windows ya. Makanya. Nah, semisal di komputer teman saya ini belum punya kayak Node.js, MySQL atau Redis, otomatis di komputer teman saya ini harus menginstal terlebih dahulu ya dependensi yang digunakan untuk menjalankan project REST API saya ini. Jadi harus menginstal Node.js dengan versi yang sama sesuai dengan projectnya, MySQL-nya juga dan Redis-nya juga. Jadi ya cukup ribet, kita harus menginstal terlebih dahulu dependensinya. Dan lagi misalnya sudah terinstall dependensinya, tapi versinya berbeda. Misalnya di komputer Windows-nya ini menggunakan versi yang lama, misalnya Node.js versi 2, misalnya versi 8.10 misalnya, versi 10, sedangkan Node.js yang saya gunakan di RCP ini versi 18 misalnya. Nah, itu kan versi yang berbeda dan harus menginstal dua versi yang berbeda dalam satu komputer gitu. Dan itu agak tricky ya, cukup tricky karena bisa bentrok gitu. Nah, dengan Docker kita nggak perlu lagi pikirin hal itu. Jadi di sini misalnya saya punya satu komputer Linux ya, di mana sudah terinstall Dockernya, dan di dalam Docker ini sudah ada 3 kontainer. Nah, di sini contohnya saya menggunakan aplikasi satu ya. Jadi aplikasi satu ini misalnya REST API, nama project, nama idenya API pakai Python ya. Jadi ketika saya ingin menjalankan project saya ini, project REST API yang menggunakan Python ini di komputer teman saya yang menggunakan Windows. Jadi saya tinggal kirim saja image dari kontainer project saya tersebut ke komputer teman saya. Nah, jadi di komputer teman saya ini, meski dia belum menginstal dependensi yang dibutuhkan, juga tidak apa-apa. Karena kita tinggal menjalankan aja kontainernya itu dari image yang sudah diberikan saya tadi misalnya. Jadi dengan Docker itu kita nggak perlu ribet-ribet lagi menginstal dependensinya satu-satu di lokal gitu. Kita bisa menginstalnya jadi langsung di kontainernya aja di Dockernya. Jadi sebelum kita apa menjalankan kontainer juga kita harus punya image-nya gitu ya. Kita harus membuild image-nya terlebih dahulu. Jadi dengan Docker ya kita nggak perlu ribet-ribet lagi gitu. Kalau misalnya mau berbagi project sama teman kita yang OS-nya beda gitu dengan yang device-nya berbeda karena kan setiap OS itu settingan dan konfigurasinya bisa beda-beda ya, dan cara bekerja juga bisa berbeda-beda seperti di Linux, di Windows sama macOS. Oke, terus Docker juga ada slogan yaitu build once run anywhere. Jadi kita cukup build satu kali aja untuk image-nya. Jadi maksudnya itu kita hanya perlu cukup membuild image Docker-nya satu kali. Setelah itu image tersebut bisa kita jalankan di mana aja. Terakhir di sini ada mempermudah deployment. Jadi ya Docker juga mempermudah deployment aplikasi kita ke production ataupun di server. Sama kayak tadi misalnya kayak gini, misalnya kita ingin mendeploy ya, aplikasi yang ada di kontainer satu ini, ya kita cukup kirimkan saja image-nya ini ke server gitu. Selanjutnya, saya tambahkan satu di server misalnya. Server yang berarti kita hanya cukup ya, mengirimkan image-nya aja, image dari kontainer sini, image dari kontainer satu ke server gitu. Nanti di server image-nya tinggal dijalankan aja dan otomatis kontainernya nanti bakal jalan gitu. Oke, selanjutnya ada Docker Vocabulary atau Docker Object ya. Jadi ada beberapa hal juga yang harus kita ketahui di dalam Docker. Di sini ada Docker file yang pertama. Jadi Docker file itu cetakan untuk membuat image yang dimana isinya itu ada dependensi yang akan digunakan dan bagaimana cara aplikasinya itu dijalankan. Jadi Docker file itu bisa dibilang sebagai cetakan ya untuk membuat image. Nah, isinya itu ada definisi-definisi dependensi yang akan kita gunakan di project kita atau di aplikasi kita, dan juga bagaimana cara aplikasi kita itu dijalanin gitu. Misalnya kalau aplikasi kita menggunakan Node.js, pasti ada kayak npm run atau npm install gitu-gitu ya. Nah, itu kita bisa definisi di dalam Dockerfile. Nah, setelah Dockerfile-nya jadi, kita perlu membuild terlebih dahulu Dockerfile-nya menggunakan Docker build. Ya. Setelah proses build image-nya dari Dockerfile ini selesai, jadilah sebuah image ya, atau Docker image. Jadi ya, Docker image itu hasil dari cetakan Dockerfile dan juga untuk membuat sebuah kontainer. Jadi ya
Docker image itu bisa dibilang hasil dari cetakan si Docker file tadi, dan juga image ini untuk membuat sebuah kontainer. Nah, ini ada Docker container, jadi untuk menjalankan aplikasi beserta dependensinya. Jadi ketika image-nya itu kita jalankan, ya otomatis ya itu jadi kontainer ya, image-image-nya itu. Jadi kontainer itu eh, ada karena image-nya itu. Jadi kita harus punya image-nya dulu untuk menjalankan kontainer. Yang terakhir di sini ada Docker Registry. Docker Registry itu tempat menyimpan Docker image-nya. Mirip seperti GitHub, tapi GitHub itu untuk menyimpan kode pemrograman, misalnya kode coding ya, coding. Nah, tapi kalau Docker Registry ini biasanya untuk menyimpan Docker image. Ada salah satu ya Docker Registry, yaitu Docker Hub ya. Di sini ada banyak banget eh, image-image yang bisa kita pakai gitu, tinggal pull aja. Chartnya di sini ada OS juga, ada Alpine, ada Nginx untuk web server ya, ada database, Postgres di sini. Ada aplikasi backend juga kayak Node.js, OpenJDK, Golang sama PHP. Jadi udah banyak banget image-image-nya di sini. Kita tinggal pull-pull aja. Nah, di sini ada MySQL. Kita tinggal pull aja kalau mau pakai kontainernya, kontainer dari MySQL ini. Kita tinggal jalankan nanti image-nya setelah di-pull. Yang terakhir di sini ada Docker Compose ya. Karena kita bakal gunakan Docker Compose nanti, jadi saya akan menjelaskan juga sedikit tentang Docker Compose. Jadi Docker Compose itu tools untuk mendefinisikan dan menjalankan beberapa kontainer. Itu bisa disebut dengan multi kontainer ya, dengan mudah. Jadi dengan Docker Compose ini kita bisa menjalani beberapa kontainer itu dengan mudah. Kalau misalnya kita nggak pakai Docker Compose, kita masih pakai Docker biasa ya. Terus kita punya beberapa kontainer nih. Contohnya seperti di sini kita punya banyak kontainer, ada aplikasi A, B, sampai F. Nah, ketika kita ingin menjalankan kontainernya ini, kita perlu mengetikkan atau menjalankan satu-satu kontainernya ini. Atau kalau menggunakan perintah pun kita jadi panjang gitu perintahnya. Nah, kalau pakai Docker Compose ini jadi lebih mudah. Kita cukup bikin satu file yaitu Docker Compose yang ekstensinya itu ada YAML atau YAML. Nah, jadi di dalam file Docker Compose ini nanti isinya adalah kontainer atau service-service yang akan kita gunakan atau akan kita jalankan untuk aplikasi kita gitu. Jadi kita isi konfigurasi-konfigurasi dan service atau kontainer lainnya. Nah, setelah file Docker Compose ini udah jadi, udah selesai kita buat, kita tinggal jalankan aja perintah docker compose up DSD di terminal untuk menjalankan kontainer. Jadi nanti otomatis kontainer-kontainer ini semua yang udah kita masukkan dalam docker compose file, kita udah kita definisiin, bakal berjalan secara langsung gitu barengan, dengan sekali komen aja gitu, dengan cukup sekali komen aja. Cukup gampang. Oke, langsung aja kita ke prakteknya ya. Praktek menggunakan docker compose untuk deploy WordPress. Oke, sebelumnya juga di sini saya sudah menginstal docker compose ya. Di sini saya akan menggunakan Docker CLI. Sorry, Docker Compose versi ya, maksudnya. Di sini saya menggunakan Docker Compose versi 2.26, dan untuk Dockernya itu saya menggunakan Docker versi 26. Di sini saya menggunakan Docker CLI aja biar ringan. Oke, kita pindah directory dulu. Saya bikin WordPress deploy. Saya bikin satu file dulu, yaitu Docker compose.yaml. Nah, nanti kita buka foldernya di code editor. Di sini saya pakai VS Code ya, atau Visual Studio Code. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, kalau udah terbuka, jadi dalam file Docker Compose ini nanti adalah isinya kontainer-kontainer atau service-service yang bakal kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi kita nanti. Karena di sini saya bakal deploy WordPress ya. Jadi saya hanya perlu dua kontainer aja atau dua image. Yang pertama itu ada WordPress-nya itu sendiri. Yang kedua ada database MySQL untuk menyimpan data dari si WordPress itu. Oke, langsung aja kita bikin. Sini kita pertama ada service MySQL dulu ada. Saya mendefinisikan itu MySQL. Image. Image-nya MySQL versi latest yang ada. Nanti bakal saya jelaskan kalau udah selesai ya.
Setelah volume sudah ada environment. Environment itu ada misalnya rekursornya ada bentuk ya cukup. Ya, jadi sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada image. Jadi image-nya ini saya ngambil dari Docker Hub tadi atau Docker Registry ya. Karena sudah ada image-nya gitu udah jadi di Docker Hub. Jadi saya tinggal pull aja. Jadi nggak perlu lagi bikin image-nya secara manual ke Docker file tadi. Nah untuk latest ini maksudnya jadi saya akan mengambil versi terbaru dari image MySQL. Sebenarnya kita nggak usah kasih gitu juga bisa langsung ini. Nah kalau misalnya kita mau menentuin versinya secara spesifik, misalnya versi 5.6, bisa tinggal kita kasih gini aja. Karena saya ingin versi terbaru, dikasih latest ya, versi paling terbaru dari image MySQL-nya ini. Nah ini untuk kontainer name-nya, jadi nama kontainer dari MySQL ini nanti namanya adalah MySQL underscore WP atau WordPress. Nah untuk restart always ini maksudnya, jadi ketika si kontainer MySQL WP ini crash ataupun ada error, dia bakal restart terus-terusan gitu sampai di fix ya errornya. Selanjutnya di sini ada volumes, di mana volumes itu bisa dibilang sebagai hard disk eksternal atau hard disk virtual. Jadi misalnya kontainer dari MySQL WP ini terhapus atau berhenti gitu ya, nah dia masih punya backupnya gitu di sini. Jadi dia bakal dimonting ke pad gitu, ke apa folder yang ada di sini. Jadi dia buat backup, buat menyimpan data-data atau konfigurasi dari si MySQL ini. Selanjutnya kita bikin kontainer buat WordPress. WordPress pertama di sini ada image, image-nya juga sama ada dari dari Docker Hub maksudnya. Untuk sampai versi terakhir atau latest, nama kontainernya kita boleh WordPress di patch on mesh ya startnya password start always and port check port portnya 8.000 terus kita forward ke 80 di kontennya. Setelah itu ada environment ya, ada mesh sama ada HDB password. Sini passwordnya sama yang dengan password yang ada di MySQL tadi di sini. Taruh password dari MySQL-nya. DB user. Eh, usernya itu root ya. Oke. Akhir kita bikin columns. Yang terakhir ada columns. Di sini kan namanya WordPress. Ya, doanya HTML. Oke. Selesai kita tambah lagi satu columns di sini. Columns. Hmm, WordPress. Oke. Oke, jadi untuk konfigurasi service-service atau kontainer yang akan saya gunakan buat deploy WordPress nanti cukup segini aja ya sedikit aja. Dan di sini mungkin di apa kontainer WordPress ada beberapa yang baru. Contohnya seperti di Depends on. Jadi di Depends on ini fungsinya jadi si kontainer WordPress ini akan membiarkan kontainer MySQL akan berjalan terlebih dahulu. Jadi Docker
kontainer WordPress. Maksudnya dia nggak bakal jalan dulu sebelum si kontainer MySQL WP ini berjalan. Jadi dia seperti kebergantungan gitu, bergantungan sama kontainer MySQL. Nah, untuk portnya di sini untuk di host lokal saya menggunakan port 8000 dan untuk di kontainernya atau di dockernya saya menggunakan port 80. Nah, di sini ada environment juga, DB password dan juga DB usernya untuk login ke MySQL. Oke, terus gini aja. Sebelumnya karena saya sudah menginstal ini ya, image dari Docker, ya Docker dari image-nya dari si WordPress dan juga MySQL, kita bisa lihat image, kita bisa lihat. Ya, sebelumnya saya sudah menginstal tapi sudah saya hapus. Dan di sini juga ada beberapa image yang sudah saya install seperti ada MariaDB, DP Admin, ada MariaDB, Redis dan lain-lain. Nah, setelah konfigurasi si di Docker Compose ini selesai, jadi kita tinggal jalankan aja perintah Docker Compose up dash d ya. Nah, tadi kita nah, kita tinggal bukain, tinggal kita jalin aja perintah yang tadi Docker Compose up dash d. Jadi fungsi dari dash d ini atau min d fungsinya ada detach atau daemon. Jadi biar prosesnya itu berjalan di latar belakang gitu, di background atau di latar belakang. Nah, kalau udah tinggal kita coba enter aja. Nah, ini butuh mapping, kita cek lagi. Kayaknya ada salah di sini. Bentar. Oke, ya salah di sini. Menggunakan indentasi. Web environment. Oke. Hmm. Jadi aja berjalan ulang. Bentar. Oke. Menggunakan response. Kita coba jalan ulang. Masih sama. Sekarang must be mapping. Oh, atau saya gunakan ini aja. Nah, saya menggunakan ini aja. Sama aja sih sebenarnya. Coba langsung kita jalanin aja ya. Nah, kita tunggu dulu. Oke, udah sumber jalan ini proses pull image-nya dari Docker Hub. Jadi di sini kita nge-pull image dari Docker Hub yang ada di sini, pull image MySQL dan juga image WordPress. Cari WordPress image-nya. Nah, di sini ada image WordPress ya. Bisa kita lihat di sini dokumentasinya bisa kita baca-baca. Oke, karena mungkin kemungkinan proses pulling image-nya ini bakal jalan lama ya, karena cukup besar panamnya. Jadi saya akan skip mungkin sampai proses pull image-nya ini dari kedua image ini selesai. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, oke, di sini proses pull image dari Docker Hub-nya sudah berhasil dan otomatis akan menjalankan kontainer yang sudah kita buat di sini ya, sudah kita definisikan di dalam file Docker Compose ini. Docker ada kontainer MySQL sama WordPress. Di sini kita bisa lihat kontainer apa saja yang sedang berjalan, yang lagi running. Nah, uh, di sini jadi ada dua kontainer yang lagi berjalan. Yang pertama itu ada kontainer MySQL WordPress, yang kedua ada kontainer WordPress. Jadi kita bisa lihat juga dibuatnya kapan dan servisnya apa aja. Nah, ini untuk portnya. Jadi di lokal saya akan menggunakan port 8000 dan akan di forwarding ke port 8000 yang ada di kontainer atau di Dockernya itu sendiri. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada folder ya, ada folder baru yang buat. Jadi ini adalah hasil dari si volumes yang udah kita buat tadi. Volumes yang ini, semua volumes yang mana nih? Nah, ini yang keempat tadi, yang buat WordPress misalnya. Jadi dia otomatis membuat seperti folder untuk backup data, ya, backup data atau konfigurasi dari database dan juga WordPress-nya. Nah, di sini kita bakal coba langsung buka aja ya port 8000-nya untuk akses WordPress. Di sini saya buka localhost 8000. Oke, di sini proses penginstalan WordPress-nya berhasil ya, proses deploy-nya.
Kita tinggal coba register aja daftar. Misalnya di sini saya kasih nama untuk setnya Fajar eh, Tech misalnya ya. Jadi username-nya Jara ya. Passwordnya ini, saya pakai passwordnya aja. Dan emailnya saya pakai email testing ini. Ya. Nah, ini bakal saya centang ya, search engine visibility-nya. Jadi biar nggak ke-index di browser atau di indexing website. Kalau udah, langsung aja kita install WordPress-nya. Kita install aja langsung. Oke, ini udah selesai ya instalannya. Kita save aja passwordnya biar nggak masuk lagi. Oke, langsung aja kita login ke akun WordPress-nya. Boom, loading nama. Oke, ini jadi di sini WordPress-nya udah ada gitu ya, udah jadi ya. Kita coba dulu pakai tema, misalnya saya pengen pakai yang ini deh, ke tema yang 2020 apa nih? Kita coba customize dulu kata-kata atau teksnya. Ini belajar Docker bersama Fajar. Fajar ini adalah Fajar Tech. Hello World. Oke, udah gini aja. Langsung aja kita save. Kita save. Terus kita balik lagi. Kalau kita bisa lihat langsung, atau kita bisa lihat langsung websitenya di port kalau tanggal 8.000. Nah, jadi ini untuk mendeploy WordPress menggunakan Docker Compose ini sudah selesai ya, dan sudah bisa sudah terinstall. Dan bisa kita buka juga di lokal. Jadi ini masih berada di lokal. Kalau ingin kita uh, online kan atau bisa diakses semua orang, kita perlu misalnya pakai VPS atau Virtual Private Server ya. Atau kita bisa tanda link juga si portnya dan bisa diakses secara publik gitu menggunakan Cloudflare, Zero Trust, Zero Trust. Oke. Oke, jadi cukup sekian saja pembahasan Docker dari saya dan juga cara deploy WordPress menggunakan Docker Compose. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.